Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadat Ardiansyah dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sebelum itu, akan saya bahas terlebih dahulu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Nama dinasti ini diambil dari nama paman Nabi Muhammad yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dinasti ini berdiri setelah meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah. Di antara faktor berdirinya dinasti Abbasiyah adalah adanya beberapa umat yang sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap kekuasaan dinasti Umayyah yang sedang dalam fase kemunduran. Ini disebabkan penguasa Bani Umayyah yang tidak bisa memimpin kekhalifahan. Sebelum berdiri kekhalifahan Abbasiyah, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan Bani Abbas, yakni Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Permasalahan yang menimpa pemerintah Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim Daulah Abbasiyah sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Gerakan yang dilakukan Bani Abbasiyah pun didukung oleh sebagian besar orang Arab yang dirugikan oleh kekhalifahan Umayyah dengan tambahan fraksi Yaman, Mawali, Khawarij, dan Syiah. Selain Abu Abbas as-Sofa, salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim al-Khorasani yang direkrut oleh Abu Abbas sebagai agen propaganda sekaligus panglima perang. Peran Abu Muslim al-Khorasani begitu sentral ketika menjadi agen propaganda gerakan Abbasiyah pada tahun 746 Masehi. Ia mampu menarik simpati rakyat Khorasan untuk menggalang kekuatan politik dan mendeklarasikan gerakan oposisi Abbasiyah. Setahun kemudian, Abu Muslim al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Merv, sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Pertempuran itu berlangsung hingga mampu menguasai Herat, Balkh, Tukharistan, Tirmidz, Samarkand, dan Bukhara. Peperangan Revolusi Abbasiyah memuncak pada tahun 750 Masehi ketika terjadi pertempuran Zab yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan II, berhasil ditangkap dan dihukum mati di Mesir, sedangkan Abu Abbas as-Sofa resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah yang pertama. Periodisasi kekuasaan Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti yang paling lama berkuasa, yakni sekitar 5 abad, dan dalam dinasti ini pernah terwujud masa keemasan umat Islam. Jika dilihat dari masa kekuasaannya, maka dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari beberapa periode yang masing-masing periode mempunyai titik tekan yang berbeda, baik itu dari ciri, pola, perubahan struktur pemerintahan, dan kondisi sosial politik yang berkembang. Secara global, kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari 5 periode. Periode pertama dimulai tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi. Pada periode ini diawali sejak Abu Abbas menjadi khalifah pada tahun 750 Masehi dan berjalan hingga 1 abad, dan pada akhirnya menjelang meninggalnya atau bergantinya Khalifah Al-Wathik pada 847 Masehi. Menurut beberapa ahli, sejarah diperkuat dengan bukti-bukti otentik bahwa masa inilah merupakan masa keemasan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini ada 10 orang khalifah yang berkuasa, yakni Abu Abbas as-Sofa, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Ma'mun II, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathik. Kemudian yang kedua, periode lanjutan, yakni pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi.
Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wathik dan berakhir ketika keluarga Buaihi bangkit memerintah pada tahun 945 Masehi. Sepeninggal Al-Wathik, Al-Mutawakkil naik menjadi khalifah. Masa ini ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Pada periode ini juga muncul persaingan antara militer di Baghdad dan di Samarra. Bahkan antar kelompok di masing-masing kota munculnya beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dan berkeinginan merebut jabatan khalifah. Dan khalifah yang berkuasa yang termasuk dalam periode ini ada 13 khalifah, yakni Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Muttadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Radhi, Al-Muqtaqi, dan Al-Muktafi. Kemudian yang ketiga yakni periode Buaihi yang dimulai pada tahun 945 Masehi dan berakhir pada tahun 1055 Masehi. Masa ini dimulai dengan bangkitnya Bani Buaihi sehingga munculnya Bani Seljuk. Kawasan Bani Buaihi mencakup Irak dan Persia Barat. Pada masa ini, jabatan kekuasaan Khalifah Abbasiyah secara de facto dipegang oleh Bani Buaihi. Dan paham yang dianut oleh Buaihi berbeda dengan paham yang dianut oleh Abbasiyah. Dinasti Buaihi menganut paham Syiah, sedangkan dinasti Abbasiyah menganut paham Sunni. Pada masa dominasi dinasti Buaihi ini ada 5 khalifah Abbasiyah, yakni Al-Muqtafi, Al-Mu'ti, At-Taid, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Sementara itu juga ada 11 tokoh dinasti Buaihi yang secara de facto menjadi kepala pemerintahan. Kemudian yang keempat, periode Saljuk tahun 1055 Masehi sampai 1358 Masehi. Masa ini diawali ketika suku Saljuk mengambil alih pemerintahan dan mengontrol kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1055 Masehi. Masa dinasti Saljuk berakhir pada tahun 1258 Masehi ketika bala tentara Mongol menyerbu dan menghancurkan Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah. Pada masa ini ada 12 khalifah Abbasiyah yang memimpin dan beberapa pemuka dari dinasti Seljuk yang memerintah. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Masa kejayaan kekuasaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yakni Al-Ma'mun. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab yang menjadikan umat Islam sangat terbantu dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan yang lebih luas dari berbagai bahasa dan bangsa. Di antara kitab atau buku bidang sejarah ilmu kalam, filsafat, ilmu kalam, ilmu pasti, musik, dan lain-lain. Pada masa dinasti Abbasiyah banyak bertambah dan berkembang kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan seiring dengan semakin bertambahnya umat Islam yang ingin menuntut ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Untuk mempermudah umat Islam dalam mencari sumber dan informasi tentang ilmu pengetahuan yang diminati, Khalifah menyediakan perlengkapan fasilitas di kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, terjadi kemajuan dalam bidang sosial budaya ditandai dengan terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Khosrul Dahabi dan Khosrul Khuldi. Selain kemajuan pada seni arsitektur, pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik pun mengalami kemajuan. Banyak terlahir sastrawan dan budaya terkenal pada masa ini, seperti Abu Nawas, Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqaffa, dan lainnya. Dalam bidang politik militer, dibentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini ditujukan untuk mengatasi banyaknya percobaan, pemberontakan, dan separatis dari wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah.
Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara ini sebagai berikut, yakni ilmu hadis, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang hadis dan dari sunnah, rawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya, antara lain Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Selanjutnya yakni ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur ketika itu antara lain Abu Jarir Al-Tabari dan Abu Muslim Muhammad. Kemudian ilmu fikih, yakni ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Kemudian filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian ilmu tasawuf, yakni ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah, yakni ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Kemudian kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Kemudian ilmu matematika, tokohnya antara lain Al-Khwarizmi yang telah menemukan aljabar dan angka nol. Kemudian Umar Khayyam yang dalam karyanya Treatise on Algebra, dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Dan yang terakhir astronomi, yakni ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet yang lain. Tokoh yang terkenal pada ilmu ini yakni Abu Mansur Al-Falaki dan Jabir Al-Batani yang merupakan pencipta alat teropong bintang yang pertama. Kemudian masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu lemahnya khalifah yang diangkat. Seperti yang ditemukan dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, unsur-unsur penyebab stagnasi atau kemunduran tidak muncul secara tiba-tiba. Benihnya pada saat itu tampak jelas pada periode sebelumnya, karena pemimpin pada periode ini sangat tangguh, sehingga benih-benih tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berkreasi atau berkembang. Dalam sejarah kedaulatan Bani Abbas, tampak jika penguasa dan para menteri kuat, mereka condong akan berperan sebagai kepala pegawai sipil. Sebaliknya, jika pemimpin lemah, mereka akan berkuasa mengendalikan roda pemerintahan. Hal yang mendasari runtuhnya kekuasaan Abbasiyah pada fase disintegrasi, yakni lemah dan tidak berdayanya khalifah yang dipilih, sehingga tidak mampu mengontrol wilayah yang dipimpinnya, dan berdampak munculnya perselisihan dalam lingkup politik. Politik pusat pemerintah telah berpindah ke wilayah-wilayah kecil dikarenakan berada di genggaman pemimpin yang lemah. Akhirnya eksistensi kedaulatan pusat menjadi hilang peranannya, sehingga khalifah sebatas lambang belaka saja. Kemudian faktor internal yang kedua, yakni perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan Persia. Kemitraan itu dibujuk oleh takdir yang sebanding dari dua dinasti tersebut selama Bani Umayyah memimpin. Keduanya dianiaya. Sesudah Khalifah Abbasiyah didirikan, Bani Abbas melindungi koalisi. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua tujuan di balik pemerintahan Bani Abbas untuk memilih orang Persia daripada Badui. Pertama-tama, sulit bagi orang Badui untuk gagal mengingat Umayyah. Saat itu mereka adalah penghuni bintang 5 atau ras nomor 1. Yang kedua, orang Badui itu sendiri dipisahkan oleh kehadiran asabiyah atau leluhur. Oleh karena itu, Khalifah Abbasiyah tidak dilaksanakan di atas asabiyah konvensional.
Walaupun begitu, keinginan orang Persia tidak dapat terpenuhi semua. Mereka mendambakan sebuah kerajaan dengan para penguasa dan pekerja dari Persia juga. Kemudian orang-orang Badui menganggap darah yang ada di tubuh mereka darah suci, dan mereka memandang rendah golongan ajam di dunia Islam. Ortodoksi publik ini tampaknya diizinkan untuk berkembang dan oleh pembesar pemerintahan. Kemudian, para penguasa mengaktualisasikan pengaturan penaklukan lainnya. Budak Persia atau Turki dijadikan pekerja atau tentara. Al-Mu'tasim sebagai pemimpin memberi Turki kesempatan luar biasa untuk memasuki otoritas publik. Mereka didelegasikan untuk menjadi orang-orang terkemuka di pemerintahan, diberi kastil dan rumah di kota. Mereka juga menjadi dominan dan membanjiri tempat mereka tinggal. Sesudah Al-Mutawakil berkuasa, seorang pemimpin yang tidak berdaya naik kursi, kekuatan angkatan bersenjata Turki semakin membumi. Mereka menentukan pilihan untuk mencari tahu siapa yang ditunjuk sebagai khalifah. Sejak saat itu, otoritas Bani Abbas benar-benar tamat. Angkatan digenggam oleh Turki. Kedudukan ini kemudian diambil oleh Bani Buwayhi Persia pada periode ketiga, dan kemudian dipindahkan ke garis salju Turki pada periode keempat. Kemudian yang ketiga, faktor internal, hadirnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Daerah kekuasaan Abbasiyah dari periode awal hingga keruntuhan sangat luas, meliputi berbagai negara seperti Turki, Maroko, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir, serta India. Meskipun sebenarnya banyak zona yang tidak dibatasi oleh khalifah secara asli, wilayah ini sangat dipengaruhi oleh perwakilan pemimpin yang dikendalikan. Ikatan dengan pemimpin hanya ditandai dengan penyetoran upeti. Di antara dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri yakni Tohiriyah di Khorasan, Al-Barzukani, Idrisiyah, serta Fatimiyah di Mesir. Kemudian yang keempat, kemerosotan ekonomi. Pada periode awal, Bani Abbas adalah pemerintahan yang kaya. Memasukkan uang lebih banyak daripada yang dipakai, jadi Baitul Mal penuh dengan kelimpahan. Perekonomian rakyat mengalami kemajuan khususnya di bidang pertanian, jual beli, dan industri. Namun demikian, setelah mengalami penurunan politik, perekonomian juga mengalami penurunan yang luar biasa. Sesudah khalifah memasuki masa keruntuhan ini, penghasilan negara berkurang sementara konsumsi meningkat lebih banyak. Penurunan penghasilan negara diakibatkan oleh menyempitnya daerah intensitas kegaduhan timbul di mana-mana sehingga berdampak pada perekonomian rakyat. Dipersedikitnya pungutan dari masyarakat dan banyaknya kerajaan-kerajaan kecil yang memproklamasikan kemerdekaannya sendiri dan tidak mau membayar upeti. Sementara itu penggunaan yang begitu banyak. Hal ini dikarenakan keberadaan khalifah dan otoritas yang selalu bermegah-megahan. Jenis penggunaan semakin berbeda dan beraneka ragam dan otoritas menjadi buruk, yakni banyaknya pejabat yang korupsi. Perekonomian yang tidak teratur diakibatkan oleh keadaan politik yang tidak stabil. Begitupun sebaliknya, melemahnya politik Abbasiyah diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang buruk dan tidak teratur. Kedua hal tersebut memiliki keterikatan dan tidak bisa dipisahkan. Faktor internal yang terakhir yakni munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Ketidakcapaian keinginan Persia untuk menjadi penguasa yang maksimal akhirnya menimbulkan rasa kesesalan yang kemudian memotivasi sebagian di antara mereka untuk menyiarkan pemahaman Mazdakisme, Manuisme, dan Zoroasterisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik. Dengan adanya gerakan ini, keyakinan para khalifah mulai tergoyahkan. Perjuangan keras yang dilakukan Khalifah Al-Mansur untuk melenyapkan pasukan Zindik tidak sebatas itu saja. Beliau juga membantai Khawarij yang menegakkan negara Safriyah di Sajalmas pada tahun 140 Hijriah. Al-Mahdi yang menggantikan posisi ayahnya sebagai khalifah berikutnya, ia pun melanjutkan misi ayahnya untuk memberantas orang-orang Zindik. Selain itu, ia juga melakukan mihnah guna menghilangkan bid'ah, namun semua itu tak bisa menghentikan gerakan mereka. Perselisihan di antara orang beriman dengan pasukan Zindik terus berlangsung hingga sampai terjadi pertumpahan darah antara kedua golongan. Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah, yakni adanya perang salib,
Pemusnahan angkatan bersenjata Romawi menanam benih penghinaan dan kebencian Kristen terhadap Muslim. Kebencian ini bertambah sehabis dinasti Seljuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci yang dikenal dengan Perang Salib. Pertempuran ini banyak menelan korban jiwa dan mereka berhasil menguasai sebagian wilayah kekuasaan Islam. Setelah perang ini usai pada 1124 Masehi, mereka mampu menduduki wilayah Nisea, Edessa, Baitul Maqdis, Akka, Tripoli, dan kota Tire. Kemudian yang kedua yaitu serangan Mongol ke negeri Muslim dan menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Awalnya orang-orang Mongol merupakan suku-suku kecil yang kemudian dirangkul oleh Genghis Khan. Mereka berasal dari Asia Tengah, wilayah pelosok di Cina. Orang-orang Mongol mengambil alih wilayah-wilayah Asia Tengah, Khorasan, dan Persia, serta menguasai Asia Kecil. Ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pemimpin Islam. Terdapat suatu ultimatum yang dikirim oleh Hulagu Khan kepada khalifah untuk mundur dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Namun khalifah mengabaikan begitu saja hal tersebut, sehingga pada tahun 1258 Hulagu Khan merobohkan tembok ibu kota. Di samping itu, Al-Mu'tasim tunduk dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Kemudian para fuqaha dan penguasa keluar. Berselang 10 hari mereka pun dibunuh. Kota Baghdad hancur dan dibumi hanguskan. Pembunuhan dan pembantaian dilakukan kurang lebih selama 40 hari. Khalifah Al-Mu'tasim terbunuh dan hal ini menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Yang presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.